Kemudian yang ke-19, termasuk hal yang baik itu adalah kata-kata yang manis dengan etika yang baik. Artinya sesungguhnya ketika kita mendapatkan satu masalah, di antara masalah itu adalah bagaimana kita itu menyelesaikan dengan etika yang baik. Contoh yang disampaikan Syekh Abdul Malik, kalau kita terlibat masalah dengan siapapun, maka yang untuk mengontrol emosi kita supaya tidak meledak-ledak, maka pikirkanlah hal-hal positif yang ada pada orang yang terlibat masalah dengan kita, supaya hal-hal positif yang kita jumpai dari dirinya meredam meledaknya emosi kita yang bisa memberikan banyak keburukan. Makanya suami istri ketika mendapati banyak masalah yang disampaikan oleh beliau, salah satunya pikirkan hal-hal positif yang didapatkan dari suaminya ataupun istrinya. Memikirkan hal-hal yang baik dari suami dan istri itu bisa memberikan kebaikan untuk kita. Supaya apa? Supaya emosi tidak meledak-ledak. Setan itu berbalik. Setan itu dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, ada sebuah setan itu yang dinamakan dasim. Setan dasim ini tugasnya tidak sebagaimana setan khinzib. Kalau setan khinzib itu mengganggu kita ketika kita melaksanakan sholat. Kalau setan dasim itu adalah bagaimana dia mengendarai setiap emosi supaya emosi itu menimbulkan kerusakan. Makanya yang menimbulkan permusuhan itu setan yang bernama dasim. Karena setan itu memiliki spesialisasi tertentu. Makanya ketika marah, dasim itu akan mengobrak-ngabrik orang supaya kemarahan itu menjadi memuncak. Dan salah satunya setan dasim itu dikatakan para ulama, kalau kamu sedang terlibat emosi dengan siapapun, maka dasim itu akan menutup pandangan kamu untuk melihat kebaikan orang yang sedang terlibat masalah dengan kamu. Maka dasim itu akan terus memberikan input gambaran negatif terus tentang orang itu, supaya kita betul-betul emosinya semakin memuncak dan semakin kita itu menghalalkan diri kita untuk bermusuhan hebat dengan orang tersebut. Bisa jadi ada suami istri yang mereka dulunya saling mencintai, kemudian mereka betul-betul membenci karena hasil olah pekerjaannya dasim. Bisa jadi ada sahabat yang berpisah disebabkan karena dasim. Bisa jadi kita mendapatkan karib kerabat dari keluarga-keluarga yang akhirnya mereka bermusuhan walaupun mereka termasuk orang yang memiliki nasab yang sama, disebabkan dasim. Dan salah satu kerjaannya dasim itu apa? Kalau orang sedang terlibat masalah, ditutup itu. Semua bayangan kebaikan tentang saudaranya itu ditutup. Dibuat oleh setan supaya lupa. Lalu diberikan input informasi yang negatif tentang orang tersebut, supaya orang yang marah tambah memuncak kemarahannya. Makanya di sini beliau lalu menyampaikan salah satu yang harus dilakukan ketika seseorang itu terlibat masalah, etikanya yang baik dengan kata-kata yang manis itu, ingat aja kebaikannya apa. Karena walaupun orang itu mendatangkan masalah dalam kehidupan kita, kalau kita ingat, ada memori kita ketika ingat bahwasanya dia pernah melakukan kebaikan, maka itu mengontrol supaya kemarahan kita pada masalah ini tidak memuncak sampai menimbulkan kerusakan. Tetap diselesaikan masalah dengan dia kalau memang dia itu mendatangkan masalah banyak dalam kehidupan kita. Tapi memikirkan sisi positif yang dimiliki olehnya bisa menjadikan hati kita lebih cenderung tenang daripada meledak emosi kita. Karena apapun keputusan yang diambil ketika sedang bergejolak emosinya, itu cenderung di atas 90% merusak apa yang sudah kita lakukan. Tapi keputusan yang diambil ketika kita tenang, lalu kita adil, walaupun orang tersebut memberikan keburukan untuk kita, tapi juga kemudian kita berusaha untuk memberikan dan menghadirkan sisi positif yang dimiliki olehnya, maka pada saat itulah kita akan tenang dan akhirnya keputusan kita akan membawa kebaikan.